warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai pendidik. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Siti Fadia, guru di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Pada video ini, saya ingin membagikan praktik baik pelaksanaan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya, topik kesejahteraan diri. Pada video ini, kami mencoba untuk menampilkan proses pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Video praktik baik ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu guru dan sekolah yang akan menerapkan kurikulum merdeka, khususnya dalam melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya pada fase D. Dalam pelaksanaan proyek kesejahteraan diri ini, peran saya adalah sebagai koordinator proyek. Proyek ini diadopsi dari modul proyek karya Dr. Francisca Kosasi dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, yang kemudian kami sesuaikan dengan kondisi pada saat pelaksanaan proyek dan karakteristik sekolah kami. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video. Kita SMP Negeri 10 Kota Tangerang merupakan salah satu sekolah penggerak di Kota Tangerang yang telah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan permasalahan di lingkungan sekitar peserta didik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Proyek ini lebih menekankan pada penguatan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, ada 7 tema besar yang telah disiapkan pemerintah. Untuk tahun ini, temanya adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raganya, suara demokrasi, berekayasa teknologi untuk NKRI, dan kewirausahaan. SMP Negeri 10 telah melaksanakan 3 proyek dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya, Suara Demokrasi, dan Gaya Hidup Berkelanjutan. Proyek Kesejahteraan Diriku ini merupakan topik dari tema Bangunlah Jiwa Raganya. Topik kesejahteraan diriku ini akan menguatkan 2 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri. Kegiatan proyek kesejahteraan diriku diawali dengan kegiatan perencanaan. Pada kegiatan ini, koordinator proyek berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Kota Tangerang, Ibu Dr. Anda Hajah Iis Permasi MPD, untuk menentukan tema dan topik proyek. Hasil diskusi ini kemudian dibahas pada pertemuan dengan tim inti komite pembelajar. Pada pertemuan ini, tim komite dipimpin oleh kepala sekolah melakukan analisa kesiapan sumber daya sekolah, baik dari sumber daya manusia, dalam hal ini guru BK yang tersedia, dan juga jumlah guru yang akan menjadi fasilitator.
sarana prasarana sekolah, dan sumber daya pendukung lainnya. Setelah proses analisa dan didapatkan bahwa sumber daya pendukung mencukupi, selanjutnya dilakukan penyusunan modul proyek yang diadopsi dari modul proyek yang telah disediakan oleh pemerintah dan dikembangkan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa dan sekolah kami. Dalam diskusi dengan tim inti tersebut, ditentukan pula metode dan waktu pelaksanaannya. Karena pada saat pelaksanaan masih dalam situasi PTM terbatas, maka kami melaksanakannya dengan pola blended learning. Dari hasil pertemuan dengan tim inti ini, selanjutnya dilakukan sosialisasi proyek kepada guru-guru yang mengajar kelas 7 yang akan menjadi fasilitator di proyek kesejahteraan diriku. Proyek kesejahteraan diriku ini terdiri dari 20 aktivitas dan memiliki total kurang lebih 120 jam pelajaran, di mana 60 jam pelajaran untuk pelaksanaan proyek dan 60 jam pelajaran lainnya untuk tahap persiapan. Proyek ini dipilih sebagai proyek awal karena ingin mempersiapkan peserta didik, dalam hal ini kelas 7, yang baru saja masuk di SMP Negeri 10 Kota Tangerang dan baru memulai kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas agar dapat menjalani kegiatan pembelajarannya ke depan dengan baik. Melalui proyek ini, peserta didik akan dikenalkan pada cara menjaga kesehatan baik secara mental dan fisiknya. Sebelum pelaksanaan proyek dilakukan, asesmen diagnostik diterapkan untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Setelah tahap perencanaan dilakukan, selanjutnya proyek siap dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan, ada 20 aktivitas yang dilakukan peserta didik yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-management, dan yang ketiga social awareness. Pada tahap self-awareness, aktivitas yang dilakukan adalah mengenal kesejahteraan diri, mengeksplorasi isu terkait kesehatan mental dengan cara membaca beberapa artikel, melakukan refleksi awal dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form untuk mengetahui kesehatan mental peserta didik, mendiskusikan kesehatan mental, mempelajari kebutuhan nutrisi harian, mengeksplorasi isu terkait nutrisi, melakukan observasi dan diskusi terkait nutrisi, dan melakukan kunjungan ke pabrik makanan secara virtual. Hal ini dilakukan karena pada saat pelaksanaan proyek masih dalam kondisi pandemi. Kemudian, pada tahap self-management, peserta didik melakukan aktivitas antara lain menyusun menu makanan atau meal plan, melakukan latihan pernapasan dalam, latihan relaksasi otot, meditasi, imajinasi visual, peer sharing, silent game, dan peta emosional. Selanjutnya, pada tahap social awareness, peserta didik melakukan aksi peduli terhadap kesejahteraan diri dengan cara membuat poster. Pembuatan poster ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kami memberikan kesempatan atau kebebasan bagi mereka untuk secara kreatif mendesainnya, baik secara digital maupun manual. Sebelum pembuatan poster, guru bersama-sama dengan peserta didik berdiskusi menyusun kriteria poster yang akan dibuat. Setelah peserta didik membuat poster, mereka mempresentasikannya dalam bentuk video. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsira Aulianti Salameta dari kelas 7C. Sekarang saya akan mempresentasikan poster buatan saya dengan tema kesejahteraan diri yang berisi mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Dalam poster ini, saya memiliki 6 tips untuk dibagikan ke kalian. Mari simak dengan seksama ya. Yang pertama, beribadah sesuai kepercayaan. Dengan beribadah, kita juga bisa menjaga kesehatan mental. Selain secara batin, juga bisa secara fisik. Yang kedua, mengatakan hal positif. Kata-kata positif yang kita ucapkan mampu mendorong dan membangun semangat kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, berolahraga ringan. Selain menjaga kesehatan tubuh, dengan berolahraga pun kita juga bisa menjaga kesehatan mental. Apalagi di masa pandemi ini kita juga harus menjaga stamina kan. Yang keempat, mencintai diri sendiri.
Yang kelima, meditasi atau biasa masyarakat kenal dengan relaksasi. Dan yang terakhir, keenam, memberikan penghargaan kepada diri sendiri. Misalnya, kita menciptakan suatu hal baru atau sudah bekerja keras setiap harinya. Dengan cara ini bisa membantu kita meringankan stres yang berkepanjangan. Baiklah, itu dia 6 tips sederhana untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Versi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasna Kitri Rasmawati dari kelas 7C. Sekarang saya ingin mempresentasikan poster yang telah saya buat dengan tema kesejahteraan diri. Dalam poster ini berisi tentang kesehatan mental. Dan kalian tahu gak sih apa pentingnya menjaga kesehatan mental? Menjaga kesehatan mental memberikan kesejahteraan hidup dalam diri kita. Aktivitas dan kinerja kita menjadi lebih baik dan juga mampu untuk mengatasi tantangan-tantangan kehidupan dengan pandangan yang baik. Terus kalian tahu gak sih bagaimana caranya menjaga kesehatan mental kita? Pertama, katakan hal positif pada diri kita sendiri. Yang kedua, makanlah makanan yang enak. Selain nutrisi kita terpenuhi, lezat dan enak, itu juga bagus untuk menyehatkan otak. Yang ketiga, terbukalah pada seseorang. Ini sangat penting. Terbukalah pada seseorang. Jangan memendam masalah dan emosi kalian sendiri. Berceritalah kepada orang lain dan bersosialisasilah kepada orang lain. Itu akan membuat diri kalian menjadi lebih baik. Yang keempat, beristirahat. Itu bisa membuat diri kalian jadi lebih tenang. Yang kelima, tidur tepat waktu. Yang keenam, meditasi. Dan apakah lingkungan memengaruhi kesehatan mental? Jawabannya adalah iya. Lingkungan merupakan faktor penting bagi kesehatan mental seseorang. Jika seseorang berada di lingkungan yang positif, maka kesehatan mental orang tersebut juga akan positif. Begitupun sebaliknya. Jika kita berada di lingkungan yang negatif, maka kesehatan mental kita juga akan menjadi negatif atau menjadi buruk. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan proyek ini digunakan berbagai macam metode pembelajaran, mulai dari diskusi, observasi, dan permainan, yang intinya menekankan pada keaktifan peserta didik. Posisi guru hanyalah sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik dalam melaksanakan aktivitasnya. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan proyek ini, berikut dilampirkan video umpan balik dari perwakilan murid dan wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasna Kitri Rasmawati dari kelas 7C. Saya ingin memberikan kesan pesan saya setelah mengikuti proyek 1 dengan tema kesejahteraan diriku. Kesan saya setelah mengikuti proyek ini, saya sangat senang karena dalam proyek ini saya belajar bagaimana cara untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Kegiatan yang paling saya sukai dalam proyek ini yaitu tentang imajinasi visual, meditasi, dan juga menghitung berat badan ideal. Pesan saya untuk kedepannya, semoga ada proyek-proyek lain yang lebih menarik dan dapat menambah wawasan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas bimbingannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memajukan harkat martabat bangsa, cerdas, terampil, berkarakter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mustafa dari kelas 7D. Saya ingin menyampaikan kesan pesan saya tentang proyek kesejahteraan diriku. Proyek ini sangat menarik karena mengajarkan saya cara mengelola diri dan menjaga kesehatan mental dan fisik. Kegiatan yang paling saya sukai dalam proyek ini adalah membuat poster dan mengatur menu makanan. Pesan saya, semoga kedepannya ada proyek yang lebih menarik sehingga menambah wawasan saya. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas bimbingannya dalam proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Rosmiati, orang tua murid dari Nur Hasna Kitri Rasmawati, kelas 7C, SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Alhamdulillah, setelah anak saya mengikuti kegiatan proyek kesejahteraan diri,
anak saya menjadi lebih mandiri, kemudian menjadi lebih tahu apa yang baik bagi dirinya, lebih disiplin dalam belajarnya tanpa harus disuruh, kemudian rajin juga membantu dalam menjaga kesehatan dan kebersihan dirinya serta kebersihan di rumah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing putri kami dan juga putra-putri yang lainnya tentunya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik proyek kesejahteraan diri yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami merasa bahwa praktik baik ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karenanya, segala kritik dan saran akan diterima dengan senang hati sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan proyek selanjutnya dalam rangka mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.